Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan Bapak Ibu dimanapun berada, khususnya kepada para ASN, PNS, demikian juga kepada para P3K, dan tak kalah penting untuk para pensiunan PNS. Berikut informasinya. Nah, Bapak Ibu dimanapun berada, informasi terbaru kami ingin bagikan, disampaikan informasinya Bapak Ibu. BKN pastikan reformasi gaji PNS dan P3K. Single salary segera terwujud, segini besaran kenaikannya. Nah, informasinya Bapak Ibu disampaikan bahwa BKN akan melakukan reformasi gaji bagi para PNS P3K, demikian juga hal ini kepada para pensiunan PNS yang akan menerapkan sistem penggajian tunggal atau istilahnya single salary. Berikut mari kita ikutin kabarnya dimuat salah satu media yaitu Poskota, dan Bapak Ibu mari kita ikutin bersama. Poskota.co.id, Badan Kepegawaian Negara terus memperjuangkan sistem single salary bagi pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Sistem ini diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara sekaligus menyederhanakan skema penggajian yang selama ini dianggap kompleks. Nah, itu dia tujuannya Bapak Ibu untuk menerapkan ya sistem penggajian dengan sistem single salary ini sebagai solusi ya untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara. Jadi melalui informasi ini disampaikan dengan diterapkannya sistem penggajian single salary maka akan meningkatkan kesejahteraan para ASN, ya PNS, P3K, demikian juga para pensiunan PNS. Dalam penerapan single salary, penghasilan ASN tidak lagi terdiri dari berbagai komponen seperti gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan lainnya. Sebagai gantinya, ASN akan menerima gaji tunggal dengan nominal tertentu yang mencakup semua komponen tersebut. Nah, ini artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menerima gaji, maka sekaligus akan dicairkan, dibayarkan beserta gaji pokoknya termasuk tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai atau tunjangan jabatan dan lain sebagainya. Penerimaan yang sah akan disatukan dan dibayarkan sekaligus setiap bulannya. Dengan sistem ini diharapkan tidak ada lagi ketimpangan antara gaji pokok dan tunjangan yang seringkali membingungkan, ya demikian dikabarkan. Nah, Bapak Ibu, ada latar belakang perjuangan single salary berikut, mari kita ikutin ya. Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah menegaskan bahwa penerapan single salary bertujuan untuk mengatasi keluhan yang banyak disampaikan oleh ASN, terutama para pensiunan. Nah, ini sepertinya ada perhatian khusus ini kepada para Bapak Ibu pensiunan ya melalui informasi ini. Hal ini disampaikan dalam webinar bertema pensiun ASN, Bisakah Sejahtera, yang diselenggarakan oleh Korpri pada 11 Februari 2025 yang lalu. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi pensiunan ASN adalah besaran dana pensiun yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan saat masih aktif bekerja. Saat ini banyak pensiunan PNS ASN hanya menerima sekitar 8% dari take home pay yang mereka terima sebelumnya. Nah, ini artinya Bapak Ibu jika dibandingkan ketika para PNS itu sedang aktif dengan gaji yang diterima ketika sudah pensiun, jika dibandingkan atau dipersentasekan kira-kira sekitar 8% ya dibanding dengan gaji ketika saat pensiun karena ditambah dengan berbagai tunjangan. Sistem pensiun yang ada dianggap belum memberikan kesejahteraan yang memadai. Banyak pensiunan yang terkejut karena dana pensiun yang diterima hanya 8% dari take home pay,
saat masih aktif bekerja, ujar Sudan Arif dalam kesempatan tersebut. Bapak Ibu, berikut adalah jika penerapan single salary ini, apa kira-kira keuntungannya ya. Berikut mari kita ikutin terus kabarnya. Penerapan sistem single salary diyakini akan membawa berbagai manfaat bagi ASN, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Beberapa keuntungan yang diharapkan dari sistem ini antara lain, pertama, peningkatan kesejahteraan ASN. Nah, itulah keuntungannya disampaikan dengan penerapan sistem penggajian tunggal ini Bapak Ibu. Sistem single salary akan meningkatkan ya kesejahteraan ASN. Dengan sistem gaji tunggal, ASN akan menerima penghasilan yang lebih stabil dan tidak bergantung pada tunjangan yang bisa berubah-ubah. Nah, benar Bapak Ibu bahwa memang tunjangan itu selain tunjangan jabatan, biasanya ada perubahan-perubahan nominal ya. Bahkan kalau di daerah kabupaten kota bisa saja dalam sekali setahun ada perubahan. Ya, syukur-syukur kalau perubahannya itu makin naik. Kedua, kemudahan dalam perhitungan gaji dan pensiun. Nah, itulah keuntungan yang kedua jika sistem single salary ini diterapkan. Dengan sistem baru ini, penghitungan gaji pensiun menjadi lebih sederhana karena tidak ada lagi berbasis pada berbagai tunjangan, melainkan langsung pada besaran gaji tunggal. Ketiga, Bapak Ibu, keuntungannya adalah gaji PNS dan P3K lebih kompetitif. Menurut rencana yang dikemukakan oleh Kepala BKN, nominal single salary yang akan diterima ASN bisa mencapai 15 juta per bulan. Sementara itu, besaran gaji pensiunan akan dihitung sebesar 75% dari gaji pokok, sehingga pensiunan ASN tetap mendapatkan penghasilan yang layak. Keempat keuntungannya, Bapak Ibu, yaitu efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan sistem yang lebih sederhana, anggaran penggajian ASN bisa lebih terkontrol dan transparan, mengurangi risiko kebocoran anggaran. Nah, demikian keuntungan keempat disampaikan Bapak Ibu, mengurangi risiko kebocoran anggaran. Nah, apa tantangannya? Tentu dalam penerapannya ini Bapak Ibu ada tantangan. Mari kita lihat apa saja tantangan dengan penerapan sistem penggajian tunggal ini. Meskipun banyak manfaat yang bisa didapatkan dari sistem ini, ada beberapa tantangan yang harus diatasi sebelum penerapannya. Yang pertama, penyesuaian anggaran negara. Mengingat besarnya jumlah ASN di Indonesia, pemerintah perlu menyesuaikan anggaran untuk memastikan bahwa sistem single salary bisa diterapkan tanpa membebani keuangan negara. Berikut adalah perubahan regulasi. Penerapan sistem ini memerlukan revisi terhadap regulasi yang ada, termasuk peraturan tentang tunjangan dan skema pensiun ASN. Berikut penolakan dari ASN yang sudah memiliki tunjangan besar. Beberapa ASN yang saat ini menerima berbagai tunjangan dalam jumlah besar mungkin merasa kurang diuntungkan dengan sistem baru ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu mensosialisasikan kebijakan ini dengan baik agar bisa diterima oleh semua pihak. Nah, Bapak Ibu, ini hal yang penting kapan single salary itu akan diterapkan. Saat ini BKN masih terus mengupayakan agar sistem single salary bisa segera diterapkan. Jika kebijakan ini disetujui dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, maka lulusan seleksi CPNS dan P3K tahun 2024 bisa menjadi generasi pertama yang menerima gaji tunggal ini. Nah, semoga saja Bapak Ibu di tahun ini atau tahun depan diterapkannya single salary ini. Dengan adanya perubahan ini diharapkan kesejahteraan ASN, terutama para pensiunan, bisa lebih baik dibandingkan dengan sistem yang ada saat ini. Pemerintah masih melakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh ASN. Dan Bapak Ibu, itulah singkatnya mengenai akan diterapkannya sistem penggajian tunggal atau istilahnya sistem penggajian dengan skema single salary. Nah, tadi informasinya disampaikan bila mana sistem penggajian dengan sistem single salary ini diterapkan, maka akan meningkatkan kesejahteraan para ASN, PNS, P3K, demikian juga dengan para pensiunan. Semoga informasinya bermanfaat dan sampai ketemu kembali. Salam.